Pak, kalau di musim seperti ini kan laris banget ya Pak, karena kan perubahan musim lah, persiapan untuk tanam kembali. Kalau di musim penghujan, alatnya berarti modifikasi lagi apa pripun Pak? Dirubah Mbak, pakai kalau musim penghujan macam untuk padi itu biasanya rodanya diganti roda bronjong, bilang pakai roda besi. Nah itu yang terakhir enak banget tuh sambil nongkrong lah. Masa anak muda kalah sama orang-orang tua? Iya. Sekarang zaman semakin canggih, semuanya pakai mesin. Makanya pikiran itu jangan melulu jadi pegawai negeri apa jadi PNS apalah. Kata pengenlah jadi petani ini loh. Macam kayak gini enak tuh loh. Panas, kena panas matahari, sehat badan, keringat keluar terus. Nggak gampang penyakit. Nah, PT-nya juga banyak. Sehari dapat lumayan lah buat untuk makan seminggu Mbak. A few moments later. Pak, untuk hari ini kita kan olah lahan. Ini lahannya luas berapa Pak? Ini luas lahan semua di sini aja ini Mbak. Ini sekitar 1 hektar lebih lah. Nggih. Itu buat apa? Bedeng cabe. Bedeng cabe lah. Sekarang gini Mbak. Soalnya cari orang nyangkul itu sekarang agak susah. Yang pertama, terus biaya. Kalau pakai traktor rotor semacam itu yang dipakai teman saya itu, nah itu lebih ringan biayanya, perbandingan 50-50 lah. Seandainya menyanggul habis perkiraan 8 juta 1 hektar itu, lebih bisa 8 juta. Itu paling bisa separuhnya harga. Jadi apa ya Mbak, memperkurang biaya anggaran pertanian lah Mbak. Jadi petani itu nggak harus ngeluarin biaya segini banyak gitu. Jadi kan bisa di apa? Minimalisir. Minimalis lah pakai apa buat apa sisanya itu buat pakai pupuk, entah buat beli obat, entah apa lainnya lah urusan pertanian gitu Mbak. Untuk waktunya juga lebih cepat ya Pak? Nah, kalau masalah waktu memang lebih cepat Mbak. Dalam sehari paling enggak minimal itu 1/4 hektar dapat, udah jadi. Kalau full kerja itu paling enggak ya setengah hektar selesai lah pakai traktor 1. Jangan pakai nyangkul itu paling enggak ya orang 5 itu ada seminggu lah, 1 minggu ada, lebih bisa. Itu juga ada biaya makan, rokok, ngoten nggih Pak? Iya Mbak. Soalnya kalau ini pasti itu Mbak. Tapi kan lebih ringan kalau orang bilang. Lebih ringan daripada kerja pakai cangkul, udah biaya tiap hari ngirim orang, terusan apa itu belum rokok, belum kopi, nah kan nambah biaya Mbak. Oke, kalau dilihat kan ini alatnya juga berbeda nih Pak dari traktor. Kalau boleh tahu ini tadi namanya apa Pak? Kan traktor rotari Mbak ini. Rotari. Yanmar YZG. Ini modal sendiri atau dapat sponsor Pak? Ini modal sendiri Mbak, usaha sendiri. Dari dulu mah nggak pernah mikir apa bantuan apa gimana, enggak Mbak. Yang penting untuk pertanian, untuk diri sendiri juga enak. Nanam apalah, nanam cabai, nanam apa, jadi nggak mikirin cari orang nyangkul gitu. Usaha sendiri gitu Mbak. Untuk tadi kan Bapak mulai bertani itu dari 2003 nggih? Iya. Untuk mulai menjalankan alat seperti ini mulai dari tahun berapa Pak? Ini barusan aja Mbak, mulai 2021 kalau nggak salah. 2021. Iya. Itu kok Bapak tiba-tiba terinspirasi itu melihat kota mana mungkin Pak, atau kenapa gitu? Ini pengalaman dulu saya masih tinggal di Ngawi Mbak. Soalnya kan dulu saya pernah tinggal di Ngawi kan 9 tahun. Yeah. Juga pernah megang semacam traktor ini, tapi cuma sebentar. Nah, saya lihat-lihat di video kayak di YouTube gitu kan, kok ada traktor bisa pakai gulutan gitu, tidak buat pakai bedengan. Nah, akhirnya itu pikiran tertarik Mbak. Seandainya punya sendiri enak lah ini pakai apa bedeng cabai, entah tomat, entah apa. Jadi nggak usah pakai orang nyangkul banyak gitu. Jadi memeringan biaya gitu Mbak. Caranya. Ini berarti beli baru atau dapat misal second ngoten Pak? Belinya second Mbak, uangnya banyak masalah ya.
kalau boleh tahu ya Pak. Tapi kalau boleh tahu, tapi kalau enggak enggak apa-apa. Harganya pinten Pak? Paling sekitaran kurang lebih 45 juta. Kalau yang baru itu belum komplit lah alatnya itu enggak. Kalau dari pabrikan itu belum komplit. Kalau itu kan ada roda yang di belakang, kalau biasanya motor itu modifikasi atau dari sananya Pak? Dibuat sendiri. Oh, dimodif sendiri ya? Modif sendiri. Kayak semacam pakai borak, kayak semacam untuk sotok jagung, untuk buat bedengan itu bikin sendiri. Pabrikan juga ada, tapi kan lebih mahal. Nggih. A few moments later. Pak, kalau di musim seperti ini kan laris banget ya Pak, karena kan perubahan musim lah, persiapan untuk tanam kembali. Kalau di musim penghujan, alatnya berarti modifikasi lagi napa pripun Pak? Dirubah Mbak, pakai kalau musim penghujan macam untuk padi itu biasanya rodanya diganti roda bronjong, alhamdulillah, pakai roda besi. Oh, yang lancip-lancip niku nggih? Ya. Nah, itu nanti apa semacam garu kalau orang bilang garu itu. Nggih. Cuma pakai papan Mbak, sekitar 2,5 meter untuk meratakan tanah itu. Itu juga buat sendiri, ndamel piyambak? Buat sendiri itu. Nah, untuk yang kedua kalau jagung, lari jagung itu malah enak lagi Mbak. Cuma sekali jadi itu kalau pakai rotari. Jadi enggak ngulangin 2 kali apa 3 kali enggak ini. Sekali jadi. Oh, tanahnya juga gembur. kalau gulutan ngeten iki berarti berapa kali Pak? Paling enggak ini 3 kali. Pertama penghancuran. Apa itu yang pertama nyacah, yang kedua untuk apa itu aran parit, yang ketiga finishing. Oh, untuk model gulutan biar siap untuk dipasang mulusan itu nggih? Iya. Ini Pak, pesan untuk anak-anak muda Pak. Nah, gini, saya punya pesan buat anak-anak muda. Janganlah berpikiran yang macam-macam. Kerja itu bukannya jadi pegawai, apa jadi guru, apa jadi apalah. Jadi petani pun enak. Nggak ada kalahnya masalah untuk biaya hidup, untuk nyekolahin anak saya. Ini anak saya juga kuliah. Cukup dari pertanian. Makanya jadi anak muda jangan jadi pemalas. Jangan nungguin orang tua kaya terusan minta modal buat daftar gini. Itu nggak perlu. Mendingan buat biaya ini loh, pertanian enak. Jadi ada pengalamannya, hasil keringat sendiri. Nah, hasilnya juga berkah, halal. Nah, selainnya itu cuma petani aja yang hidupnya itu agak sekarang tenang, adem, ayem, tentrem. Orang Jawa bilang adem, ayem, tentrem. Selainnya petani banyak yang enggak Tapi kalau jadi petani, insya Allah sehat, seger waras, sehat badannya. Itu pesan saya buat anak-anak muda. Nggih Pak, matur suwun. Nah, ini Mbak, contoh ini Mbak. Ini kan tes cabai. Nggih. Tes cabai ini kan mau ditanamin cabai lagi lah. Kalau kayak gini kan belum siap. Seharusnya ini kan diratakan dulu, dijadiin bedeng lah. Semacam kayak itu, yang sebelah itu pakai rotari, bongkar. Nah, nanti ini dirubah gulutannya, bedengannya, dibikin diolah lagi, diproses lagi buat tanam cabai lagi. Jadi penyakit kayak semacam layu fusarium, kayak semacam busuk batang akhirnya nggak ada. Kalau kena panas sinar matahari kan racun-racun bakteri yang di dalam tanah itu bisa mati gitu Mbak. Tapi kalau ini bekas biasanya agak berisiko bahaya buat pertumbuhan tanaman, semacam cabai, semacam tomat. Nanti kena layu fusarium, apa jenis busuk batang, apa layu bakteri gitu kan ada itu Mbak. Nah, itu perawatannya agak susah. Kalau lebih mahal lagi nggih? Iya, lebih susah lagi. Kadang-kadang membuat tanaman kerdil, keriting, terus banyak penyakit semacam kayak strip, kayak tungau, kayak macam-macam lah Mbak. Seharusnya udah diolah kayak seperti itu Mbak. Oke. Nah oke guys, ini kita bakal menuju ke sebelah ladang sebelah. Ini miliknya Bapak Suyatman nggih. Tahap kedua Mbak. Niki pun tahap kedua Pak. Tahap kedua, nanti finishingnya seperti itu yang depan itu sudah jadi. Yang sana udah finishing Pak.
Ini dilewat nggak apa-apa? Loh, empuk ya Pak? Ayo, bisa aja. Enggak. Seperti yang itu tadi yang berat. Nah itu yang terakhir enak banget tuh sambil nongkrong lah. Masa anak muda kalah sama orang-orang tua? Iya. Sekarang zaman semakin canggih, semuanya pakai mesin. Makanya pikiran itu jangan melulu jadi pegawai negeri apa jadi PNS apalah. Kata pengenlah jadi petani ini loh. Makin kayak gini enak itu loh. Panas, kena panas matahari, sehat badan, keringat keluar terus. Nggak gampang penyakit. Nah, PT-nya juga banyak. Sehari dapat lumayan lah. Buat untuk makan seminggu mbak. Sehari ini loh, lumayan. Minimal paling enggak ya 1 juta pasti masuk. Tuh. Nah, ini contoh semacam ini udah finishing ini mbak. Oke guys. Cuma ini tanahnya agak basah. Tanahnya agak basah habis hujan ya Pak? Oh. Oke guys, jadi hasil tanahnya seperti ini. Ini udah benar-benar siap, tinggal dikasih pupuk. Nggih Pak? Mulusa. Dan langsung siap ditanamin. Video Pak. Nggih. Panen iku Pak. Panen long. Pon dipanen berapa kali nih ya Pak De? Pon panen berapa kali? Gagal. Halo guys, di sini ada tetangga kita yang tadi manggil buat record. Ini tuh beliau diambil lungnya. Kenapa? Karena beliau lagi gagal panen guys. Karena kemarin musim hujan tiba-tiba. Ini mbak yang udah jadi mbak. Finishing. Nanti tinggal apa? Tabur dasaran pakai dolomit. Terus yang kedua pakai pupuk dasar. Yang ketiga nanti dikasih E4 juga bisa. Apa M21 apa molase lah bisa itu nanti pakai apa tetes tebu juga bisa. Hindarin apa itu penyakit bakteri yang dalam tanah, netralisirkan tanah supaya biar pH-nya kembali normal mbak gitu mbak. Oh iya Pak, ini kayaknya kok ada yang beda ya sama lahan sebelah. Ini bisa request ini Pak untuk ukuran sama kedalaman apa ini Pak namanya Pak? Beda apa? Ini paret. Oh paret. Ya. Bisa itu mbak, minta kedalaman paling maksimal 60 cm mbak. 60 cm dalaman ya. Kalau ini sekitar 40-an lah kalau ini. 40 cm ya. Ada cukup kalau untuk tanam cabai. Cukup ini. Kalau untuk yang nggak request gitu biasanya Bapak pengerjaannya langsung berapa senti Pak? Ya, minimal 30 cm. Minimal itu 30 cm ya. Dalamannya tergantung lah, kadang-kadang petani kan minta lebarnya suruh sekian kan, tergantung plastik gitu, apa plastik mulsanya gitu. Mulsanya biasanya ada yang 1 meter, ada yang 1,20 meter, ada yang 80, itu biasanya ada yang minta gitu mbak. Oke Pak, terima kasih banyak Pak ilmunya Pak. Iya.